Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita sudah kembali lagi di diskusi podcast ataupun bincang-bincang ngopi santai yang disponsori oleh Pos Pojok ya. Kita hari ini akan membahas tentang demokrasi, keadilan sosial dalam Islam. Baiklah, tidak kalah juga kali ini kita mengundang ustadz yang sangat populer ya, ustadz yang sangat terkenal pada akhir-akhir ini, Ustadz Ade Wahyu Prasetya yang bakal nanti menemani kita berbicara bersama kita tentang topik pada hari ini. Perkenalkan, saya Dewa, moderator pada pagi hari ini yang akan juga memandu acara pada hari ini. Baiklah teman-teman, dalam kalian tahu bahwasanya di dalam hidup ini tuh ada namanya tentang keadilan. Bagaimana seorang pemimpin harus adil, bagaimana adil itu disebut, dan bagaimana Islam mengajarkan tentang keadilan. Dan juga demokrasi, apakah Islam mendukung demokrasi atau tidak, atau Islam menentang tentang demokrasi. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja ya kepada Ustadz Ade Wahyu. Kita persilakan untuk menjelaskan yang pertama tentang keadilan sosial. Ustadz, bagaimana keadilan sosial ini bisa Islam itu menjelaskannya? Apakah keadilan sosial itu ada di Islam, dan bagaimana Islam mengajarkan tentang keadilan? Silakan Ustadz untuk menjelaskan. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ya, di ayat tersebut kita sudah dengar ya, bahwasanya ketika Allah itu sangat adil. Ketika Allah tidak balas keadilan itu di dunia, maka Allah akan balas di akhirat. Sesuai ayat tadi, ayat Ibrahim ayat 42, bahwasanya Allah itu akan membalasnya di akhirat. Jadi kalian itu jangan takut sama pemimpin-pemimpin yang zalim, suami yang zalim, dan yang lain teman kalian yang zalim pada kalian tentang keadilan. Karena bila ada yang zalim, kita harus berjuang. Bagaimana kita berjuang? Dengan cara mendoakannya. Karena salah satu 3 doa yang tidak ada hijabnya itu adalah doa orang yang zalim. Hadis Bukhari, ittaqi da'watal madlumin fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijaban. Berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena antara doanya dan Allah itu tidak ada hijab. Jadi antara doanya dan doa terhadap Allah ini tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Jadi walaupun dia tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, puasa dan lain-lain, tapi kalau dia dizolimi, doanya tidak ada hijabnya. Jadi ketika kalian dizolimi, silakan doakan, tapi doakan yang baik selagi kalian masih berhati baik. Tapi kalau kalian sudah kesal, tidak apa-apa, doakan saja semoga dia dapat hidayah. Oke? Jadi bagi dalam Islam ini tuh diajarkan juga, Nabi mengajarkan seperti kisos, potong tangan, mencuri potong tangan, bunuh balas bunuh, itu kan keadilan yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Seandai kata di Indonesia ditetapkan keadilan yang diajarkan Nabi, pasti negara ini akan tentram. Nggak ada yang maling, karena kalau orang maling tangannya hilang dia pasti takut. Koruptor hukumannya mati dia pasti takut. Tapi sayangnya di Indonesia kita tidak bisa menetapkan itu, karena negara kita bukan negara Islam saja. Negara kita adalah negara seluruh agama, banyak agama lain, bukan negara Islam, agama Islam saja, walaupun agama Islam mayoritas, tapi tidak bisa, karena kita negara keadilan sosial. Oke? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu bagi saya tentang keadilan sosial ya. Dalam Islam tidak pernah diajarkan, bahkan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu tidak pernah adanya demokrasi. Mereka itu memberikan kepemimpinan mereka dengan saja secara dipilih dan ditunjuk, seperti raja-raja gitu ya. Kenapa tidak boleh? Ya karena ketika demokrasi dilakukan itu, misalnya banyak orang mabuk, banyak orang jahat daripada orang baik di suatu desa, pasti dia akan memilih pemimpin yang jahat, karena banyaknya orang jahat tadi, orang dikitnya tadi. Nah, itu tadi, orang baik yang dikit tadi itu dia tidak bisa memilih. Jadi kemungkinan besar bisa mendapatkan pemimpin yang tidak baik, seperti yang kita dapatkan sekarang,
seperti serangan fajar, suap dan lain-lain, bantuan yang lain-lain, itu kan demi mendapatkan kepemimpinan. Sedangkan zaman dulu itu kepemimpinan itu tidak menyalonkan diri tapi dipilih gitu. Jadi zaman sekarang itu kepemimpinan itu dia menyalonkan diri secara bangga bahwasanya dia itu bisa memilih memimpin negara. Nah, seperti tadi ketika adanya demokrasi itu bisa membuat tadi di HP saya bentar ya, bisa membuat tentang banyaknya pemimpin yang koruptor, karena tadi tidak adil ya, bisa membuat pemimpin yang koruptor dan lain-lain. Itulah mengakibatkan negara kita hancur. Tapi gimana lagi, karena kita negara Indonesia, negara yang demokrasi, ya kita harus mengikutinya. Bagaimana kita sebagai orang Islam melakukan demokrasi di negara Indonesia? Ya bagi saya kita lakukan saja. Bagaimana kita memilih pemimpin yang benar, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kita harus memilih pemimpin dengan benar dan teliti. Kita harus pilih mana pemimpin yang baik dan mana pemimpin yang salah, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangan sampai kita memilih satu pemimpin cuma gara-gara uang 150.000 saat fajar, uang 20.000. Apa itu 20.000 itu sangat rendah sekali, kalian sangat hina sekali menerima uang 20.000 hanya untuk memilih pemimpin yang zolim. Karena nanti di yaumil akhir semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi bagi saya, kalian harus memilih pemimpin dengan benar dan teliti, bukan karena siapapun, tapi karena kalian percaya dengan pemimpin itu. Ingat, kita Islam. Kita walaupun di negara demokrasi, kita harus melakukannya dengan ajaran-ajaran kita. Supaya apa? Hasil nanti bagus, agar pemimpin kita baik. Oke, terima kasih Ustadz Ade Wahyu. Ya, sangat mendalam ya tadi penjelasan dari Ustadz Ade Wahyu. Baiklah, terima kasih Ustadz Ade Wahyu. Dan saya moderator pada hari ini, Dewa Vlog, pamit undur diri. Bila ada salah kata dari vlog pada pagi hari ini, kami mohon maaf. Dan mohon maaf karena kebisingan dan pindah-pindah lokasi, karena tadi ya tempat yang tiba-tiba hujan, karena Jogja sering dibasmi hujan, disirami hujan. Apa sih namanya? Dihujani hujan. Ya pokoknya hujan turun terus. Ya. Cukup sekian dari Dewa Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.